Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati para tim ahli Pokja, tim ahli transformasi PPG, Prof. Fasli Jalal, Prof. Prasamani, Prof. Saul Gultom, Prof. Anitali, Pak Rwandi, Romo Baskoro, Bu Ice, Bu Stin, Bu Yasmin, Pak Direktur, Pak Praptono, lalu kemudian tim kerja transformasi PPG ada ada Pak Abdul Malik, maaf Pak, kelewat, Pak Suyut, Pak Aidi, Pak Agus, Pak Agusti, Pak Khalid, Pak Riyadi, lalu para ketua dari berbagai organisasi profesi guru, dari Ikatan Guru Indonesia, dari IGTKI, dari Koktiknas, Aktivindo, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, FG Tiknas, Asosiasi Guru Matematika Indonesia, Asosiasi Guru Fisika Indonesia. Ini banyak sekali ya kita hari ini. Ada dari Himpaudi, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, ANPS, Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia, Komunitas Guru Belajar, AIC, Ikatan Bimbingan Konseling Indonesia, Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, Ikatan Guru Pendidikan Khusus, dan teman-teman yang ada di Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan. Pertama-tama kita doakan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Barusan kita juga diskusi tentang kondisi COVID yang semakin mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian kita semua. Kita mendoakan Bapak Ibu semuanya beserta keluarga tentunya yang ada di rumah atau ada di tempat kerja, semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tetap demikian adanya. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya atas perkenanannya Bapak Ibu semua untuk hadir dalam dialog kita pada pagi hari ini, FGD tentang transformasi pendidikan profesi guru. Tentunya ini adalah hal yang salah satu hal yang paling penting dalam ekosistem pendidikan kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan guru-guru yang lebih baik, yang menjawab kodrat zaman dan juga kodrat alam dari konteks pendidikan yang ada di Indonesia, yang bisa membawa anak-anak kita menjadi SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat terbatasnya waktu dan banyaknya kita yang ada di dalam ruangan ini, mungkin kita akan membatasi dulu dalam kata pengantar dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sudah sempat membaca draft yang kami kirimkan, dan kami sangat mohon sekali masukan dari Bapak Ibu semua untuk menajamkan draft ini, menyempurnakan draft ini, karena ini adalah akan menjadi milik kita bersama untuk perbaikan dari pendidikan profesi guru kita ke depan. Saya mungkin akan meminta nanti sesuai dengan nomor urut di absen aja biar tidak membingungkan, dan saya mohon nanti Bapak Ibu kita langsung kepada poin-poin kunci atau poin-poin penting yang ingin Bapak Ibu tekankan dalam transformasi pendidikan guru ini. Saya mengantisipasi mungkin nanti ada waktu sekitar 45 menit atau mungkin paling tidak sekitar setengah jam untuk kita berdiskusi secara mungkin lebih interaktif tentang ide-ide yang kita sampaikan. Kiranya nanti waktu tidak mencukupi, kami mohon sekali Bapak Ibu berkenan untuk Suara Pak Dirjen kok hilang ya? Iya. Benar, suaranya hilang ini. Iya. Saya pikir tempat saya aja, Bu El. Enggak, Prof. Tadi lagi ini jaringannya kayaknya beliau. Iya, tadi beliau bilang jaringannya masih ada problem. Kalau Pak Syawal nggak perlu pakai mikrofon, sudah kedengaran Pak Syawal.
Langsung terdengar sampai sini ya Romo. Ketahuan ya Romo ya. Iya, pastilah. Semua setuju itu Pak Sawal. Sudah hadir dari Ikatan Guru Indonesia, silakan. Saya terputus ya barusan. Suaranya Putus Pak Dirjen. Pak Yang Dirjen. terputus tadi. Ada, mohon maaf ya. Baik, Oke. Pak Dirjen, saya Umi Tira Lestari mewakili Iya, langsung. yang dirawat. 5 menit, ya 5 menit ya Bu. Kita batasi dulu di awal 5 menit dulu kata pengantar. Nanti kita antisipasi sekitar 45 menit atau 30 menit minimal untuk kita berdiskusi secara lebih interaktif. Jadi nanti masing-masing perwakilan 5 menit dulu dibatasi untuk poin-poin pentingnya saja. Silakan Ibu. Di sini saya melihat Pak, peserta itu banyak disuruh membuat konten pembelajaran, tapi tidak diajarkan bagaimana cara membuat konten itu dan berapa yang harus mereka kuasai dalam penggunaan konten digitalnya. Kemudian yang sering saya dengar dari teman-teman yang mengikuti PPG, pada saat mereka sakit atau cuti melahirkan begitu Pak, mereka dianggap tidak lulus karena tidak mengikuti PPG itu selama yang sudah ditetapkan. Apakah tidak ada kebijakan untuk orang yang sakit dan melahirkan seperti itu Pak? Terus yang kedua di lapangan, kalau lihat itunya kan PPG itu 1 tahun Pak, tapi di lapangan hanya 3 bulan. Apakah memang ada pemangkasan dari segi pendidikan yang harusnya setahun menjadi 3 bulan? Itu perlu dipertegas. Lalu yang berikutnya adalah untuk ujian masuk, berapa kali peserta boleh mengikutinya jika tidak lulus? Itu saja sih Pak. Baik. Terima kasih. Saya dengan Ibu Umi ya Bu Umi. Iya. Pak Ramlinya lagi dirawat Pak. Oh, sakit apa Ibu? 9 hari di rumah isolasi mandiri, kemarin sudah nggak kuat dibawa ke rumah sakit, hari ini mau diperiksa secara detail Pak. Oke, kita doakan cepat sembuh ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi atas masukannya. Oke, kita lanjut dulu ke IGTKI. Silakan, apakah ada Ibu Fadila Yusuf atau yang mewakili? Aja mungkin udah. Iya, barangkali saya mau baca dulu nih Pak. Siap, nanti tertulis juga bisa, boleh Ibu Supriyani. Iya, Terima kasih. terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ke Koktiknas, Komunitas Guru TIK KPPI Nasional. Silakan dari Koktiknas. Om Jai silakan. Oh, Om Jai ini. Silakan Om Jai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan pendapat karena Bapak Ketua Umum lagi dalam perjalanan. Kalau kita melihat dari surat yang disampaikan pada akhirnya setuju, hanya mungkin pada saat implementasi di lapangan mungkin perlu ada apa ya, sifat-sifat yang kasuistik itu loh Pak, yang seperti disampaikan oleh Bu Umi tadi. Mohon mungkin nanti jadi bahan pertimbangan karena kawan-kawan ini kan harus meninggalkan sekolah ya, meninggalkan sekolah untuk ikut PLBG. Apakah nanti bisa dibikin learning gitu loh Pak? Kayak kita sekarang ini kan ada separuhnya online, separuh offline gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang zamannya era pandemi COVID-19, kayaknya kalau keluar rumah tuh bawaannya takut aja gitu, curiga. Saya sendiri kan udah merasakan bagaimana terpapar COVID-19. Itu aja Pak masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya, dan kami sangat senang sekali Pak Wijaya. Alhamdulillah sembuh ya, ini luar biasa sampai nulis buku juga pengalamannya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Wijaya. Jadi tetap fokusnya ini PPG dalam jabatan sepertinya ya Pak Wijaya ya. Kita baik, ini diperhatikan kita. Terima kasih Pak Wijaya. Silakan selanjutnya kami
minta dari Asosiasi Guru Teknologi Informasi Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, alhamdulillah Aktivindo diundang untuk melihat dari perspektif guru teknologi informasi kaitan dengan PPG. Dari konsep yang sudah disampaikan, yang menjadi perhatian Aktivindo yang pertama kaitannya dengan tes yang menjadi patokan guru yang akan mengikuti PPG. Nah, oleh karena itu diharapkan atau dilihat seperti yang sudah disampaikan dalam buku yang sudah di-share ke kami, yang diharapkan nilai-nilai yang nanti menjadi patokan untuk mengikuti kegiatan PPG mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan tes yang nanti akan dilaksanakan untuk PPG, apakah PPG yang ini kaitannya dengan pembiayaan. Nah, mungkin nanti pembiayaan untuk PPG sebisa mungkin dianggarkan dari anggaran pemerintah seperti itu, baik itu pemerintah pusat maupun nanti dari pemerintah daerah. Yang ketiga, kaitan dengan PPG diharapkan juga untuk peserta tidak dibatasi atau tidak dikhususkan, ya. Mohon maaf, bukan dikhususkan, artinya itu berlaku juga umum, ya. Itu cukup lama dan cukup layak untuk bisa mengikuti PPG. Oleh karena itu diharapkan tidak hanya untuk guru ASN, ya, maupun guru yang di luar ASN juga diharapkan bisa mengikuti PPG dan dibiayai oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, yang terakhir, diharapkan juga pelaksanaan PPG ini diikuti ya oleh seluruh guru, baik itu guru dari tingkat taman anak-anak, ya, atau PAUD, kemudian sampai jenjang sekolah menengah seperti itu, sehingga diharapkan kedepannya PPG ini bisa diikuti dan kalaupun hasilnya nanti diterima atau lulus bisa dinikmati oleh seluruh guru yang mengikutinya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas masukannya 4 poin tadi. Ini saya mohon maaf, saya harus matikan kamera karena takut jaringan saya terganggu. Jadi saya matikan kamera dulu. Kita lanjut ke Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Pak Sumardiansyah, apakah ada hadir di sini atau ada yang mewakili? Silakan. Dari aksi AGSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen. Saya mewakili Pak Sumardiansyah yang kebetulan karena ada pleno di sebelumnya, ya. Jadi saya kebetulan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kan kami dari AGSI menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan daripada kegiatan PPG ini. Ada beberapa hal yang disampaikan, yang diamankan oleh Mas Sumardiansyah, bahwa pada dasarnya usulan draft yang diberikan oleh yang telah kami terima, yang disampaikan dari GTK setuju, namun ada beberapa hal mungkin catatan yang ditambahkan bahwa kami belum melihat bahwa pada kegiatan proses profesi pendidikan profesi guru dan jabatan ini belum, artinya begini, paling tidak melibatkan organisasi profesi, sehingga
organisasi profesi ini bisa memberikan ya masukan dengan pandangan serta standarisasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi ada melibatkan lah dari organisasi profesi. Kemudian yang kedua mungkin kaitannya belum maksimalnya daripada sekolah mitra nih Pak Dirjen, karena kondisi di lapangan ada yang karena terbatasnya sekolah mitra sehingga PPL itu hanya bersifat mikro teaching aja gitu ya. Karena ada beberapa teman juga yang menyampaikan seperti itu gitu, jadi tidak minim sekolah mitra sehingga kita intern mikro teaching sehingga itu sudah dianggap sebagai sebuah kegiatan PPL gitu. Lalu kemudian mudah-mudahan gitu kedepannya adalah kuota untuk peserta daripada agar bisa ikut dalam kegiatan PPG ini bisa lebih besar gitu. Jadi mudahkan namun tidak mengurangi kualitasnya Pak. Jadi karena untuk paling tidak terpenuhinya guru di lapangan di sekolah-sekolah itu paling tidak rentangnya tidak terlalu jauh. Gitu. Itu saja mungkin Pak Dirjen 3 poin yang bisa saya sampaikan yang diamankan oleh Pak Sumat selaku AGSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan. Kita akan lanjut kepada Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI. Silakan Pak. Sudah ada perwakilan PGSI? Persatuan Guru Seluruh Indonesia, apakah sudah ada perwakilannya atau masih mute Bapak? Baik, kita lanjut dulu kepada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Apa sudah ada di sini perwakilan dari FSGI? Kami persilahkan. Pak Heru. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heru. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Iya. Saya dari FSGI Federasi Serikat Guru sudah terwakili tadi dalam penyampaian oleh Bu Bumitri tadi. Jadi untuk efisiensi waktu silakan dilanjutkan karena hampir sama tadi. Silakan Pak Dirjen. Oh, ya. Baik. Terima kasih Pak Heru atas ini contoh active listening dan kebijaksanaan ini luar biasa. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Jadi nanti kita lebih ke diskusi di akhir ya. Baik, kami persilakan. Terima kasih Pak Heru. Apakah Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI sudah ada? Ini bisa diberitahu Bu Elvira sudah ada sebenarnya. PGSI apakah ada perwakilannya? Oke, mungkin masih belum tersambung ya. Kita lanjut ke Federasi Guru TIK dan KPPI Nasional. FG Tiknas. Apa sudah hadir? Purwanto. Siap Pak Dirjen. Silakan Pak Purwanto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Dirjen dan kawan-kawan semua, selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Suara kami gimana Pak? Terdengar Pak. Halo? Terdengar Pak Purwanto. Pak Dirjen dan Bapak Ibu semuanya, kami ingin menyoroti satu hal, yaitu kembali ke tentang guru ditinjau dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kualitasnya. Kami sangat mengapresiasi pada kebijakan pemerintah dengan adanya P3K yang insya Allah itu akan menjawab tentang kebutuhan guru. Artinya secara kuantitatif maka kekurangan guru di Indonesia nanti akan terjawab dengan P3K. Sekarang poin yang kedua tentang kualitasnya, bahwa sesuai substansinya bahwa PPG itu selain untuk pemenuhan regulasi juga untuk peningkatan kualitas.
karena di sana ada pelatihan tentang pedagogik maupun substansinya. Saya lihat di bahan paparan yang kemarin dikirim oleh panitia bahwa jika nanti seluruh PPK itu sudah direkrut, mungkin ditambah dengan rekrutmen CPNS, maka akan ada jumlah calon peserta PPG yang luar biasa besar, yang kalau saya lihat di paparan itu kemungkinan tidak tertampung semua oleh LPTK penyelenggara PPG. Sehingga kita lihat di paparan itu salah satu solusinya adalah yaitu bisa kombinasi antara LPTK maupun perguruan tinggi non LPTK. Pak Dirjen, kalau boleh mengusulkan, organisasi profesi ini bisa menjadi bagian dari penyelenggara PPG, entah di pra PPG-nya atau bentuk apalah, yang penting ada urun atau ada kontribusi dari organisasi profesi guru dalam ikut serta mensukseskan penyelenggaraan PPG di Kementerian Pendidikan. Saya kira itu poinnya, Pak Dirjen. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto atas masukannya. Ada poin kuantitas, ada poin kualitas yang spesifik lagi tentang keterlibatan organisasi profesi dalam PPG. Baik, saya lanjut dulu kepada Asosiasi Guru Matematika Indonesia (AGMI). Apakah sudah hadir di forum ini? Silakan. Asosiasi Guru Matematika. Ini. Asosiasi Guru Matematika, apakah sudah hadir? Ini banyak nama Pak Agus tapi nggak nyebutin organisasinya nih. Pak Agus. Mungkin belum. Sudah hadir, Pak. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dirjen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami menambahkan saja ada beberapa hal yang sebetulnya sudah disampaikan juga oleh teman-teman yang lain. Barangkali ini bisa melengkapi apa yang ingin kami sampaikan mengenai ini pengalaman kami juga di sekolah, Pak Dirjen, bahwa di kami itu sudah beberapa tahun mendapatkan mahasiswa peserta PPG dalam jabatan berasal dari berbagai daerah. Jadi saya domisili di Kota Bandung. Nah, kami itu menerima peserta PPG di bawah RPTK UPI itu yang berasal dari Aceh, dari Kalimantan, dan berbagai daerah yang lain, NTB dan NTT juga ada. Nah, ini kami mendapat keluhan dari mereka dengan terlalu jauhnya tempat mereka untuk melaksanakan tugas PPL-nya. Jadi di kami itu mereka PPL sekitar 3 bulan. Nah, apakah kebijakan ini bisa disederhanakan dengan mereka tidak harus melaksanakan PKL atau melaksanakan PPG dengan universitas yang jauh dari tempat tinggalnya tapi yang ada di provinsinya saja, karena biaya transportasi dan akomodasi selama mereka tinggal di daerah yang jauh itu otomatis ditanggung oleh pribadi mereka masing-masing. Apalagi untuk peserta PPG yang wanita, di mana harus meninggalkan anak, suami, itu mereka sangat merasa agak berat begitu ketika harus melaksanakan PPG yang jauh dari tempat tinggalnya. Itu saja mungkin masukan dari kami sekaligus yang berinteraksi langsung dengan teman-teman yang melaksanakan PPG dalam jabatan. Demikian Pak Dirjen. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Enda. Ini tetap konteksnya PPG dalam jabatan lebih fokusnya ya Bu Enda ya. Oke. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Enda. Kita lanjut ke Asosiasi Guru Fisika Indonesia AGFI. Apakah sudah hadir perwakilannya? Pak Sakim. Hakim. Nanti sudah ada tadi Pak ini. Sebentar ini. Lempar lagi kali Pak Sakim nih. Belum ada Pak Dirjen? Belum ya? Oke. Belum. Baik, kita lanjut lagi kepada Himpaudi, Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Bu Nuneti, apakah sudah hadir? Belum. Atau perwakilan dari Bundu? Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi kepada Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Akin? Belum hadir Pak Dirjen. Belum hadir. Oh, ada. Fadozin, apa sudah hadir? Mohon maaf Pak Dirjen. Oh, Pak Fatur Rahman, silakan. Iya. Iya, silakan Pak. Bisa hadir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen, mohon maaf ini tadi terlambat hadir. Kaitannya dengan penyelenggaraan PPG, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Mungkin kami menyoroti persoalan dari standar pelaksanaan Pak Dirjen, kaitannya tentang standar seleksi, kemudian standar isi, standar proses, dan berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang menurut kami cukup penting, dan ini mungkin kami mewakili spesifik saja tentang bimbingan dan konseling. Jadi persoalan yang kami hadapi itu memang di persoalan standar seleksi salah satu, karena sesuai dengan kalau kita menggunakan acuan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, maka di sana mempersyaratkan bahwa guru bimbingan dan konseling itu berlatar belakang S1 pendidikan dan bidangnya tentu saja bimbingan dan konseling. Namun kenyataannya memang di lapangan bahwa ternyata yang menjadi guru bimbingan dan konseling itu masih sangat bervariasi latar belakangnya, sehingga masuk di program pendidikan profesi guru pun juga seleksinya memang cukup luas, termasuk yang non BK, dan pada akhirnya memang cukup berdampak pada pelaksanaan PPG-nya, karena ternyata variasi input dari sisi pengetahuan dan keterampilan yang oleh mahasiswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda ini tentunya agak menyulitkan Bapak Ibu tenaga pengajar di dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan pendalaman materi maupun pelaksanaan praktek di dalam kegiatan PPG tersebut. Itu satu. Lalu yang kedua, dari sisi standar proses dan standar isi, kami memang mohon fasilitasi dari Pak Dirjen, karena selama pelaksanaan pendidikan guru selama ini, bimbingan dan konseling ini kan memiliki keunikan dari sisi kompetensi atau capaian pembelajaran. Namun selama pelaksanaan beberapa tahun terakhir ini banyak sekali mode-mode pembelajaran guru mata pelajaran pada umumnya itu dalam tanda petik agak sedikit dipaksakan di dalam pelaksanaan PPG khusus guru bimbingan dan konseling. Dan dampaknya luar biasa Pak Dirjen, ternyata kami sendiri merasa kesulitan untuk bisa beradaptasi ya, karena memang kompetensinya berbeda, kemudian dari sisi skillnya juga relatif unik berbeda dengan Bapak Ibu guru lainnya, karena memang meskipun di dalam undang-undang Diknas nomor 20 kami itu dikatakan sebagai bagian dari pendidik, tapi memang tidak sepenuhnya bisa disamakan dengan guru pada umumnya, karena bimbingan dan konseling, tapi memang konteks tugas dan ekspektasinya adalah menelur sekolah. Nampaknya secara singkat itu Pak Dirjen, mudah-mudahan dari kegiatan ini juga bisa berdampak positif bagi kami agar dari GTK juga dapat memfasilitasi agar pelaksanaan
PPG selanjutnya ini betul-betul dapat memudasi varian kebutuhan guru di lapangan. Salah satunya adalah guru bimbingan dan konseling, dengan keunikannya tentu juga guru-guru lainnya yang juga mungkin memiliki keunikan yang berbeda dengan guru mata pelajaran pada umum. Begitu Pak Dirjen informasi yang bisa saya sampaikan, singkat saja, mudah-mudahan bisa difasilitasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Ini berarti terkait dengan substansi gitu Pak ya, yang harus relevansinya dengan kebutuhan yang di lapangan, varian-varian yang di lapangan yang tadi Pak Fatur garis bawah ya. Terima kasih Pak, ini sangat penting sekali Pak. Oke, kita lanjut dulu ke Federasi. Terima kasih Pak Fatur. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Bu Teti apakah sudah hadir? Dari FGII. Silakan Bu Teti. Tadi saya dengar udah ada suaranya. Suaranya Bu Teti ini khas soalnya. Halo Bu Teti. Dari FGII apa sudah mungkin ini juga ya? Terputus. Bu Teti, oke, kalau gitu kita lanjut dulu kepada Association National Private Schools (ANPS). Apakah sudah ada perwakilan dari ANPS di sini? Mohon izin Pak Dirjen. Iya, dari mana Ibu? Saya di BKS mungkin masih runut dengan Akin tadi yang sudah disampaikan Pak Fatur, bila memang memungkinkan karena Bu Teti belum ada. Izin boleh dilanjut dengan IBKS kah? Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fatur dari Akin itu adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Sekolah. Kami IBKS adalah salah satu divisinya, Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, di mana guru-guru BK bernaung di sini dalam Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah. Ada beberapa hal di lapangan. Kebetulan saya juga bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 18 Jakarta dan PLT di SMA Negeri 80 di Jakarta Utara. Bapak yang saya hormati, untuk guru BK selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fatur menyangkut kementerian, barangkali ini Pak, kebetulan saya adalah angkatan pertama yang mengikuti kegiatan mengikuti kuliah pendidikan profesi BK atau PPK di UPI Bandung. Nah, BK memang kan spesifik ya Pak ya. Teman-teman itu waktu itu pada saat PPG beberapa di angkatan yang pertama di PPK itu alhamdulillah bisa waktu itu dibantu tanpa melalui PPG. PPK ini bisa disetarakan dengan PPG, sehingga teman-teman yang punya ijazah PPK itu kelanjutan pendidikan yang kami tempuh sebagai pendidikan profesi konselor. Kiranya berkenan, mungkin ini saya melihat data yang saya dapat dari draft, kan cukup banyak teman-teman yang belum mengikuti PPG. Sementara satu sisi untuk teman-teman yang khusus BK, mereka yang sudah memperoleh pendidikan profesi konselor yang dilaksanakan hampir 2 tahun gitu ya, itu kalau harus mengikuti PPG yang namanya isi materinya dan sebagainya, itu di PPK malah jauh lebih lengkap gitu, dan itu memang persyaratannya harus S1 bimbingan dan konseling. Itu barangkali mungkin malah di Dirjen saya
berharap PPK ini yang mengurangi juga kan beban dari Kemdikbud untuk bisa memfasilitasi PPG karena masih banyak yang belum. Di sekolah kami juga kebetulan ayah sudah PNS tapi dia belum punya sertifikat PPG sehingga akhirnya mendapat kesulitan juga untuk ada syarat untuk dan itu harus memiliki pendidikan profesi guru itu tidak dibutuhkan. Nah kemudian barangkali satu hal lagi di lapangan ini Pak ya cukup banyak juga keluhan dari sisi kepribadian sosial guru yang baru, terutama dalam hal disiplin kehadirannya di sekolah sebelum masa COVID ya. Kan kami kalau di Jakarta masuk pukul 6.30. Cukup banyak nih guru-guru baru yang hadir ke sekolah itu pas waktu. Sementara guru-guru yang sudah lebih senior ya umumnya bisa hadir di sekolah malah jauh sebelum pukul 6.30. Pukul 6 sudah ada, bahkan sebelum pukul 6 sudah ada yang di sekolah. Ini juga menyangkut disiplin, berarti kepribadian sosial ya, nggak tahu di wilayah lain. Barangkali ini juga perlu mendapat perhatian lebih khusus menyangkut disiplin mereka. Mungkin itu dua hal sementara yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas tambahan masukan-masukannya terkait dengan bimbingan dan konseling. Ini katanya harus ada dannya, jangan lupa kalau kata Pak Sunario. Jadi bimbingan dan konseling gitu ya, karena ini dua hal yang berbeda. Baik, ya, saya ingat pelajaran pertama dari Pak Sunario ngomong sama Apkin ya. Ini tadi Bu Teti juga bimbingan dan konseling. Baik. Terima kasih Bu Tuti. Kita lanjut dulu ke apakah Bu Teti FGI sudah ada atau kita lanjut dulu ke ANPS. Baik, kita lanjut deh ke ANPS. Bu dari ANPS apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Jika belum juga kita ke dari ANPS belum ada. Baik, kita ke Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia, silakan. Apakah Bu Eva sudah ada di sini? Dari KSSI. Oke. Kita ke Komunitas Guru Belajar. Apakah sudah ada perwakilan? Iya, silakan. Saya mewakili Pak Usman Jabar sebagai ketua. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Jadi kemarin kami sudah berdiskusi di pengurus mengenai informasi yang sudah dibagikan. Pada dasarnya kami mendukung dan sangat mengapresiasi ya upaya transformasi yang sedang dan akan dilakukan. Nah, terkait dengan diskusi kita nanti, saya yakin dari berbagai banyak organisasi profesi, teman-teman ini semua akan menyoroti banyak hal. Oleh karenanya, KGB akan menyoroti dua hal saja. Yang pertama terkait perancangan kurikulum untuk pelatihan nanti, kami ingin memastikan nanti kurikulum tersebut bersifat kontekstual dan bisa menjawab permasalahan guru di lapangan. Yang kedua, kami juga akan menyoroti terkait sejauh mana nanti organisasi profesi dapat dilibatkan dalam kegiatan ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Purwanto. Dua hal itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat, padat, langsung to the point ya, Pak Rizky. Terima kasih. Kita lanjut kepada Association International School Educators Indonesia, AISE. Apakah Bu Capri ada di sini? Hadir, Pak. Ya, silakan Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya, yang pertama-tama mungkin kalau bicara supply dan demand ini cocok sekali bahwa kita belum ada mismatch. Jadi transformasi yang diadakan yaitu dengan khususnya untuk bicara tentang PPG dalam jabatan itu dengan adanya transformasi kita membuat tahapnya dari problem based learning, kemudian project based learning, kemudian ada ujian. Itu saya merasa itu sebuah terobosan yang cukup baik. Cuma mungkin kalau ada masukan dari sekolah SPK, yaitu yang pertama PPG dalam jabatan untuk guru-guru SPK ini rasanya masih agak sedikit membingungkan untuk
kriterianya yang lebih jelas mungkin. Yang pertama adalah karena untuk guru-guru SPK untuk 3 bidang studi sesuai dengan Permen 31 2014 itu hanya untuk guru bidang studi PPKN Bahasa Indonesia dan Agama. Sementara di sisi lain, apakah guru-guru yang mengajarkan bidang studi lain tapi mungkin dalam bahasa Inggris, apakah PPG itu tidak diperuntukkan untuk mereka? Kalaupun diperuntukkan, apakah itu nantinya mungkin sedikit ada fleksibilitas? Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang pelaksanaannya, benar kalau waktu kita meminta beberapa guru langsung ikut PPG itu akan sangat mengganggu. Tapi mungkin dengan nanti adanya transformasi dengan digital portfolio itu mungkin akan sangat membantu sehingga guru-guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk melakukan PPG dan juga mereka tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian mungkin juga minta lebih jelas lagi kuota untuk sekolah-sekolah SPK untuk PPG ini sendiri, karena biar bagaimanapun kadang-kadang SPK itu tidak mendapat kebagian kuota. Yang terakhir, kalau bicara tentang kepala sekolah yang ada di SPK, ini biasanya kepala sekolahnya sudah berpengalaman tapi kadang-kadang belum pernah mengikuti PPG. Nah ini PPG-nya ini dalam arti biasanya tidak mendapatkan kuota juga. Nah ini mungkin juga mungkin lebih transparan dalam pemberian kuota. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Japri atas masukannya. Ini sama ya, ini langsung poinnya langsung to the point. Jadi langsung fokus. Terima kasih Bu Japri, dan memang konteksnya konteks yang melengkapi puzzle-puzzle yang sebelumnya belum di highlight ya. Terima kasih Bu Japri. Kita lanjut kepada Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI). Apakah sudah hadir perwakilan dari AGBSI di sini? Kami persilahkan. Sudah hadir Pak Dirjen. Silakan Pak Jaja. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya AGBSI sangat setuju bahwa transformasi PPG itu harus segera dilaksanakan. Permasalahan yang mendasar, kompleksitas penyelesaian kebutuhan guru, lalu dualisme pendidikan guru yang menjadikan sistem supply tidak efisien juga itu yang harus segera dilaksanakan, tidak harus dicari jalan keluarnya. Tetapi ada yang lebih penting lagi dari proses peningkatan profesionalitas guru itu adalah bagaimana memastikan manajemen sekolah mampu paling tidak mempertahankan kualitas guru setelah keluar dari program pendidikan guru profesinya. Kan ada sebuah kondisi di sebuah sekolah, ada guru yang sudah pensiun 2 tahun dan masih tetap dipakai untuk mengelola aktivitas akademik kurikulum di sebuah sekolah. Artinya hal seperti regenerasi profesional guru di sekolah itu terhambat. Ada yang salah. Anak-anak muda tidak segera diberi peluang untuk memajukan sekolah. Karena tidak ada lagi sampai sudah selama itu. Jadi manajemen yang harus menjamin butuh para guru yang sudah lulus dengan kualitas baik, jangan sampai karena iklim manajemen sekolahnya yang tidak bagus. Ini yang harus menjadi perhatian juga. Artinya bisa terjadi manajemen guru yang tidak memerdekakan guru untuk lebih kreatif di sekolah. PPG bisa berhasil, tetapi ketika masuk di dunia sebenarnya di sekolah, mungkin ada sistem yang justru menghambat guru untuk melakukan yang terbaik. Ini perlu ada controlling juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jajang menambahkan dimensi yang ininya ya, yang sesudah itu gimana gitu, dan bagaimana pengembangan kalau hasil PPG-nya sudah bagus itu tetap bisa dijaga dan dikembangkan, diberi ruang untuk berinovasi. Apakah saya terputus? Iya, Pak Halo, Dirjen, apakah suaranya sempat suara hilang. Sekarang Oke, sudah sekarang udah ada ada lagi, Pak. Oke. Ini aneh sekali hari ini saya ini. Baik, kita lanjut ke Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Nah, ini langsung nih Pak Jajang kayak ngasih umpan lambung. Karena selanjutnya dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Gimana nih? Silakan. Pak Jajang baru ngasih komentar yang langsung nyambung nih kepada Pak Asep. Atau mungkin secara umum dulu. Iya, baik. Baik, ya biar sebelum lupa jawab aja yang Pak Jajang. Regenerasi itu bisa terlambat karena memang juga kita terlambat mengadakan guru, Pak. Jadi hari ini sebenarnya kalau boleh dikatakan bagi kepala sekolah darurat guru, Pak. Jadi saya ini bulan ini 1 pensiun, bulan depan 2 pensiun, nggak ada gantinya itu. Sehingga di saya terjadilah misalnya Pak Kasek itu ngajar sampai 36 jam. Jadi ada pensiun diberdayakan itu bukan salah siapa-siapa, ya salah keadaan gitu kan. Kita butuh gitu kan, seperti itu di satu sisi. Kecuali kalau memang sekolah itu memaksakan sudah ada penggantinya, ada anak mudanya masih menggunakan yang tua, nah itu salah. Tapi kalau di saya kondisinya terpaksa gitu kan, karena yang ini pensiun nggak ada gantinya, otomatis ya maaf aja sampai akhir semester lah diteruskan gitu kan, dengan dihonor oleh komite masih boleh narik dari masyarakat gitu. Itu kondisi yang Pak Jajang adanya. Jadi kalau memang sudah ada regenerasinya harus segera, kalau belum ada ya terpaksa. Nah, tantangan bagi GTK sekarang bagaimana percepatan pengadaan itu, karena ibarat kalau dibandingkan pensiun itu deret ukur, sementara pengadaan deret hitung kan. Jadi lebih cepat yang pensiun nih, bahkan tahun-tahun ini gelombang pensiun banyak. Baik, nah saya kembali ke transformasi yang diusulkan. Saya kira saya tidak harus mengkritisi apalagi menambah-nambah. Saya kira ini hasil pemikiran para pakar, para senior saya juga ya, dan sebenarnya yang penting bagaimana nanti diimplementasi. Cuma kan ada 2 hal ini, yang PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Yang dalam jabatan tadi sudah kelihatan bagus lah ya, tapi mungkin harus ada percepatan dan pengecualian gitu. Dan untuk dua-duanya harus ada konsep zonasi mungkin. Tadi ada keluhan-keluhan kan dari yang dari daerah malah harus dari Sulawesi harus ke UPI, ke Bandung mungkin ya. Mereka dengan berbagai macam kesulitan gitu kan. Nah, maka tentukan juga zonasi gitu. Jadi penetapan perguruan tinggi yang mengusulkan pun ya, karena kan terbuka juga, tidak hanya LPTK yang ada fakultas pendidikannya saja. Jadi sekarang semua universitas juga terbuka saja untuk menyelenggarakan PPG asal proposalnya disetujui dan asal ada kesiapan. Nah, maka mungkin ada kebijakan zonasi beberapa perguruan tinggi wilayah mana menangani calon-calon guru di wilayah mana. Nah, kita ini kan sekarang sebenarnya terlambat gitu ketika kita ingin mengangkat guru yang sudah punya sertifikat. Harusnya begitu, guru yang diangkatnya sudah sertifikasi gitu. Seperti juga di dokter gitu kan, dokter yang ditetapkannya sudah asistensi dan sudah punya sertifikat dokter gitu, bukan hanya sarjana kedokteran. Nah, sama guru juga, karena kita terlambat menyelenggarakan itu dan mengadakan itu, sehingga sekarang apalagi karena dibuka pokoknya yang penting S1, maka di sekolah-sekolah untuk menutupi kekurangan yang pensiun itu mengangkat saja yang pokoknya S1. Nanti diusulkan untuk PPG dan seterusnya. Nah, saya kira percepatan ini mungkin yang harus kita lakukan, Pak Dirjen, sehingga percepatan juga menutupi kekurangan-kekurangan sehingga tidak terjadi nanti saya masih menggunakan yang pensiunan untuk menyelesaikan tugas gitu kan untuk semester karena tidak tergantinya. Dan sekarang kesulitan ketika akan mengangkat yang baru. Nah, kita kesulitan bayarnya dari mana? Karena misalnya di Jawa Barat gubernur sudah mewanti-wanti tidak lagi ada pungutan gitu kan. Apalagi dulu janjinya kan gubernur sebelum jadi gubernur diberikan gratis gitu. Nah, itu masyarakat sudah otomatis stop gitu dengan kata-kata itu, walaupun tidak ada peraturannya yang melarang pungutan gitu kan. Yang ada justru membolehkan. PP 48 masih berlaku gitu, belum ada gantinya. Tapi gemuruhnya itu ya gratis saja gitu. Bahkan kalau ada sekolah yang mengut itu dipolisikan, bahkan didukung oleh
pimpinan itu gubernur itu disalahkan gitu, seolah-olah yang masih menarik gitu, padahal tidak ada yang dilanggar gitu, bahkan masih dibolehkan oleh peraturan gitu. Jadi aneh gitu. Sekarang itu lebih banyak ke isu yang dipakai gitu kan, apa namanya, gagasan yang digunakan padahal secara legal masih diperbolehkan gitu. Jadi dari aspek sekolah saya kira percepatan pengadaannya yang lebih penting gitu, sehingga kami tidak kesulitan untuk mengelola sekolah karena kekurangan-kekurangan yang ada. Apalagi di SMK nih Pak Dirjen, itu sekarang sedang darurat guru kejuruan. Karena memang kesulitan juga karena setiap ada formasi rata-rata guru kejuruan sedikit gitu ya, banyak guru umum gitu. Bahkan suka mislead juga ketika guru umum kita butuhkan bahasa Inggris yang datang matematik, kebutuhan matematik yang datang fisika. Nggak ada pelajaran juga di sekolah itu. Seperti itu ya. Jadi untuk transformasi ini konsepnya saya kira mari kita dukung saja. Kami akan berusaha mencoba bersinergi gitu bagaimana, dan saran kami ya tadi zonasi saja, kemudian sekolah-sekolah yang ditunjuk itu, dan juga PPL-nya jangan sebentar gitu. Jangan hanya beberapa pertemuan saja, tapi sampai tuntas gitu. Dari mulai perencanaan itu sampai pembelajaran sampai bagaimana mengalami baik. Jadi otomatis mungkin 1 semester itu prakteknya gitu. Seperti dokter juga kan setahun gitu ya, asisten koas gitu kan, sehingga dia betul-betul ini terutama yang pra jabatan. Itu saya kira untuk awal, nanti di dalam diskusi kita kembangkan. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Asep atas masukan-masukannya, dan Pak Asep sangat meng-highlight sekali akselerasi pengadaan ini ya Pak, walaupun tetap kita harus betul-betul jaga kualitasnya, namun ini memang darurat tadi Pak Asep sangat garis bawahi berkali-kali, ini kondisi yang pengadaan yang kita memang harus melakukan terobosan supaya bisa pengadaan ini bisa kita lakukan dengan lebih baik. Oke, terima kasih Pak Asep. Jadi ini masalahnya ada 3 nih kalau kata Prof. Saul Gultom, yaitu implementasi gitu ya. Jadi yang the devil is in the details of implementation. Terima kasih. Kita lanjut dulu ke berikutnya dari asosiasi. Nah ini kalau sekolah nyambungin ke pengawas sekolah, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Jadi silakan nih saling bersinergi nih sepertinya nih, dari umpan lambungnya Pak Jajang disuruh sama Pak Asep nih, langsung lagi di opernya langsung ke Asosiasi Pengawas. Siapa yang mewakili, silakan Bapak atau Ibu. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Agus. Kebetulan Prof. Agus ada kerjasama lain. Mungkin saya setuju dengan persis dengan pikiran dengan Pak Apip ya di API. Mungkin juga kita harus perhatikan Pak bahwa guru itu tidak hanya PNS, mungkin yang non PNS itu sangat-sangat kurang kualitasnya, karena kadang-kadang terutama kepala sekolah juga kadang-kadang anak yayasan yang mereka memang tidak non pendidikan. Ya. Kemudian kedua mungkin khusus untuk BK ya Bapak Ibu, rekrutmen guru BK mungkin kuotanya lebih banyak, memang sangat sekali kurang sekali guru BK itu di sekolah sangat langka. Saya tidak tahu apakah memang begitu kelangkaan guru BK, sehingga kadang-kadang BK itu hanya ditangani oleh wali kelas yang memang belum paham tentang bagaimana bimbingan penyuluhan untuk sekolah. Sementara sekolah kan sekarang dititipkan kepada karakter yang kebanyakan dipelajari mungkin di BK gitu ya. Kemudian untuk setuju tadi teman-teman juga untuk yang zonasi ya Pak Asep, terutama saat praktek itu banyak keluhan guru-guru itu harus kos di luar daerah, sudah kos kemudian tidak lulus gitu. Jadi sangat kasihan sekali, mungkin bisa diperhatikan ke sana. Nah, pada prinsipnya kami siap untuk aksi itu, siap mendukung dan membantu penyelenggaraan PPDG jika dibutuhkan. Begitu mungkin Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosilawati yang mewakili Pak Agus ya. Semoga Pak Agus lancar urusannya dan sehat-sehat ya, mudah-mudahan bukan karena sakit. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke Forum Komunikasi Guru IPS Nasional. Apakah ada perwakilannya di sini? Silakan. Ya Pak Dirjen. Ya, silakan Pak. Pak Wijaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada 7 poin mungkin yang ingin disampaikan, dan sebetulnya kalau diurut mungkin banyak tadi kalau digabungkan. Yang pertama ini terkait proses seleksi peserta secara terbuka yang berhubungan dengan keberpihakan terhadap guru-guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, Pak Dirjen. Karena apa? Karena terkait SK yang dimiliki oleh guru honorer tersebut, sehingga bukan mereka tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan mutu atau meningkatkan kompetensinya baik pedagogik atau profesional, tapi kesempatan yang tidak berpihak serta regulasi yang belum berpihak kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari proses seleksi nanti ada instrumen diagnosis penguasaan literasi IT dasar. Jadi nanti mungkin bisa dikelompokkan terkait pelaksanaannya dengan moda blended learning nanti. Jadi bisa dikelompokkan mana yang menguasai literasi IT dasar, mana yang tidak. Penambahan kuota tadi sudah dibahas. Terus yang keempat, penguatan, penambahan dan standarisasi LPTK yang merata. Tadi hubungannya dengan zonasi dan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta, ya seperti itu. Tadi udah. Yang kelimanya, regulasi yang berpihak kepada guru honorer di sekolah negeri, karena lebih mudah guru-guru di sekolah swasta untuk mengikuti PPG, ya, karena terkait dengan masuk Dapodik, NPTK dan lain sebagainya. Yang keenam tadi, selain pelibatan organisasi profesi, ada pelibatan yang terkait struktural mungkin di bawah SKPD, yaitu pelibatan NGMP untuk jenjang SMP dan KKG mungkin untuk jenjang SD, karena ini merupakan salah satu aset juga yang tidak bisa kita hilangkan. Yang terakhir terkait standarisasi proses, ya ini ada mungkin perbedaan bagi guru ya bagi peserta PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan, ataupun adanya treatment yang berbeda dari sisi proses bagi guru produk, mungkin tanda kutip ya, produk kolonial dan produk milenial. Dan berarti tadi guru yang memang dari sisi penguasaan IT, dari sisi lulusan LPTK yang memang upgrade dari sisi pengetahuan dan lain sebagainya, belum terfasilitasi, bisa bedakan dengan generasi muda yang sekarang, seperti itu, yang lulusan-lulusan terbaru. Mungkin 7 poin itu Pak Dirjen yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti pada proses diskusi bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya. Ini poin-poinnya, kalau bagi saya ini temanya adalah kesempatan, jadi opportunity untuk keterlibatan, lalu kemudian adanya ini kompetensi khususnya IT tadi, ada diferensiasi gitu ya, Pak Wijaya menyorot ini ada guru yang mungkin sudah lebih cepat untuk IT, ada yang belum, ada yang pengetahuan dan sebagainya. Ini mungkin ada diferensiasi, seperti halnya kita differentiated instruction ke murid-murid, ya guru-guru belajarnya juga ada diferensiasi seperti ini Pak Wijaya yang mengadvokasikannya. Dan kita kemudian pelibatan lebih banyak untuk supaya ekosistem kita juga sama-sama mendukung untuk PPG. Terima kasih Pak Wijaya atas masukan-masukannya 7 poin ini, saya rasa sangat on point sekali. Kita lanjut kepada Ikatan Guru Pendidikan Khusus, Special Needs Education ini. Apakah sudah hadir perwakilannya di sini? Silakan. Belum hadir Pak Dirjen. Oh, belum hadir. Oke. Kalau gitu, apakah Bu Tetia sudah hadir dari FGI atau dari Himpaudi yang mewakili Bu Doneti, atau dari mana lagi nih yang belum tadi, Asosiasi Guru Fisika Pak Sakim? Bu Elvira masih ada yang mungkin? Sepertinya sudah Pak Dirjen, karena ada yang masih sudah dikontak tapi masih belum memberikan respon. Pak Dirjen yang belum hadir. Tadi Pak Fatah janji jam 9 tapi masih belum hadir juga. Oke. Ya udah. Nggak apa-apa Bu Elvira, sambil kita menunggu. Bapak Ibu, ini ya, kami walaupun nanti misalnya kesempatannya masih belum sempat menyampaikan secara tuntas, boleh masukan tertulis, itu sangat didorong gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan masukan lebih komprehensif. Kami persilakan mungkin dari kita langsung diskusi interaktif.
para tim ahli untuk transformasi PPG atau tim kerja untuk transformasi PPG. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari perwakilan organisasi profesi yang hadir di kesempatan ini. Kami persilahkan. Pak Malik atau Romo atau Prof. Sawal, Prof. Muklas, Prof. Anita Ali. Ya, mungkin memulai dulu Pak Dirjen. Mungkin silakan, Prof. Saya perhatikan tadi. Ya, sebelumnya apresiasi untuk teman-teman para pengurus organisasi guru ya. Dua hal. Yang pertama mengenai keterlibatan organisasi profesi dalam PPG. Saya kira ini ide bagus, namun juga perlu dipetahkan, disesuaikan dengan mata kuliahnya ya. Mungkin alasannya bukan hanya sekedar daya tampung LPTK itu tidak memungkinkan, tapi mungkin lebih pada rasional seberapa organisasi profesi itu bisa memenuhi apa yang LP3 tidak bisa dalam penyelenggaraan PPG. Yang tadi menyampaikan itu dari organisasi profesi, bimbingan dan konseling. Nah, saya kira mungkin itu bisa dipikirkan untuk dikaji lebih lanjut teknisnya bagaimana. Namun untuk mata pelajaran yang lain, ini yang mungkin perlu lebih ada pemetaan dan kajian, karena jangan sampai nanti malah organisasi profesi ini kan bisa ada lebih dari satu, bahkan untuk satu bidang studi atau satu disiplin. Nah, bagaimana nanti supaya tidak malah menimbulkan gesekan di antara organisasi profesi sendiri. Sementara kalau LPTK memang masih ada kekurangan-kekurangan, misalnya soal penempatan, terutama nanti ketika pandemi usai, memang kami juga melihat